Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Simatupang dengan NIM D1C125069. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yernisa STP MSI. Yang pertama adalah, apa itu agroindustri? Agroindustri adalah usaha yang mengelola bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Pengolahan ini melibatkan transformasi dan pengawatan melalui perubahan fisik atau kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Definisi agroindustri ini dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lain, dan industri jasa sektor pertanian. Pertanyaan yang kedua adalah membahas tentang karakteristik bahan dari agroindustri. Yang pertama, bahan karakteristik dalam agroindustri itu adalah musiman. Di mana? Karena bahan baku untuk agroindustri bersifat biologis, pasokannya bersifat musiman, tersedia di akhir siklus reproduksi tanaman atau ternak. Meskipun pasokan bahan baku biasanya hanya tersedia selama 1 atau 2 periode singkat dalam setahun, permintaan akan produk jadi relatif konstan sepanjang tahun. Musim juga dapat menyebabkan kekurangan modal kerja yang tersedia untuk menangani lonjakan pengeluaran dan biaya keuangan yang besar untuk penyimpanan persediaan. Kekurangan keuangan tersebut dapat menyebabkan kekurangan dalam pengadaan bahan baku, sehingga mengakibatkan pemanfaat kapasitas pabrik pengolahan yang sangat rendah. Dan yang kedua itu mudah rusak. Bahan biologis mudah rusak dan seringkali rapuh. Namun, input agroindustri harus ditangani dan disimpan dengan cepat dan hati-hati untuk menjaga karakteristik fisiknya, dan dalam kasus produk pangan, kualitas nutrisinya. Sifat mudah rusak dari bahan makanan mentah dan segar, serta karakteristik terkait seperti kerapuhan misalnya telur dan ukuran besar misalnya ternak-ternak, seringkali memerlukan metode transportasi khusus dan terkadang lebih mahal. Yang ketiga itu ada variabilitas. Variabilitas ini adalah dalam kuantitas dan kualitas bahan produk, perubahan cuaca dan kerusakan tanaman atau ternak akibat penyakit atau hama membuat kuantitas menjadi tidak pasti. Musim hujan yang terlambat dapat mendorong petani untuk menanam tanaman yang berbeda. Curah hujan yang melimpah dapat memungkinkan penanaman tanaman kedua atau ketiga, atau kemungkinan dapat menghasilkan tanaman musim kemarau. Meskipun curah hujan dan pertumbuhan tanaman di ladang baik, hasil panen dapat berkurang drastis pada menit-menit terakhir akibat serangan hama. Bahkan tanpa adanya faktor-faktor alam yang merugikan hal tersebut, kualitas tetap bervariasi karena standarisasi bahan baku biologis masih sulit dicapai. Meskipun ada kemajuan dalam genetika hewan dan tumbuhan, variabilitas ini sangat kontras dengan spesifik yang luas dan kapasitas yang tinggi dari bahan standar yang digunakan dalam industri manufaktur lainnya. Variabilitas ini memberikan tekanan tambahan pada penjadwalan reproduksi
pada penjadwalan produksi dan operasi pengendalian mutu pabrik agroindustri. Dan yang terakhir itu adalah volume dan bobot besar, bulky dan heavy. Bahan baku agroindustri umumnya memiliki volume besar dan bobot berat. Namun, nilai ekonomi persatuan berat relatif rendah, seperti padi, jagung, tebu, dan singkong dan kelapa. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan ruangan penyimpanan yang luas, serta biaya transportasi yang tinggi, karena bahan harus dipindahkan dalam jumlah besar sebelum memperoleh nilai tambah melalui proses pengolahan. Karakteristik ini menjadikan efisiensi logistik sebagai tanaman utama dalam agroindustri. Semakin jauh jarak antara sumber bahan baku dan pabrik, semakin besar biaya angkut yang dikeluarkan dan dapat menekan keuntungan. Oleh karena itu, pabrik agroindustri umumnya dibangun dekat dengan sentra produksi bahan baku, serta memerlukan penanganan dan penyimpanan yang baik agar tidak menjadi pemborosan biaya dan penurunan mutu. Dan pertanyaan yang ketiga itu adalah 4 pilar teknologi industri pertanian. Yang pertama itu adalah teknologi proses. Teknologi proses berfokus pada bagaimana bahan baku pertanian diubah menjadi produk bernilai tambah melalui tahap proses yang terencana. Pilar ini mencakup pemilihan teknologi yang tepat, perancangan alur proses, serta pengendalian operasi produksi agar berjalan optimal. Teknologi proses juga menekankan kemampuan dalam meningkatkan efisiensi, menjaga mutu produk, dan meminimalkan kehilangan hasil selama pengolahan. Contohnya itu proses penggilingan padi menjadi beras, pengolahan singkong menjadi tepung, tapioka, serta proses fermentasi pada tempe dan yogurt. Yang kedua itu adalah manajemen industri. Manajemen industri berkaitan dengan pengolahan seluruh sumber daya dalam agroindustri, baik sumber daya manusia, mesin, bahan baku, metode kerja, maupun lingkungan produksi. Tujuan utama pilar ini adalah mencapai proses produksi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. Manajemen industri mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan industri. Contohnya adalah pengaturan jadwal produksi, pengelolaan persediaan bahan baku, pengendalian biaya produksi, serta pengawasan mutu produk. Yang ketiga itu rekayasa sistem. Rekayasa sistem menitik beratkan pada perancangan dan pengintegrasian sebagai komponen sistem dalam agroindustri agar dapat bekerja secara terpadu. Pilar ini memastikan bahwa manusia, mesin, bahan, informasi, dan metode saling terhubung dengan baik untuk mencapai tujuan produksi secara optimal. Rekayasa sistem membantu industri dalam meningkatkan kinerja, keandalan, fleksibilitas sistem produksi. Contohnya itu adalah perancangan sistem alur produksi di pabrik pengolahan hasil pertanian, integrasi sistem rantai pasok dan petani hingga konsumen. Yang keempat dan yang terakhir adalah lingkungan industri. Lingkungan industri berhubung dengan pemahaman pengolahan dampak alam dan sosial. Pilar ini menekankan penting pengolahan limbah, efisien penggunaan energi, serta penerapan prinsip industri berkelanjutan agar aktivitas industri tidak merusak lingkungan. Selain itu, lingkungan industri juga memperhatikan faktor internal dan juga eksternal yang memengaruhi kelancaran proses produksi. Yang contohnya itu adalah pengolahan limbah cair pabrik tahu, pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi, serta penerapan produksi bersih dan ramah lingkungan. Soal yang keempat itu adalah menjelaskan aspek yang saling berkaitan dari pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran produk.
Ketiga aspek ini harus dikelola secara terpadu agar kegiatan agroindustri dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Aspek yang pertama itu adalah pengadaan bahan baku, yaitu berkaitan dengan upaya menyediakan bahan baku pertanian dalam jumlah, mutu, waktu, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena bahan baku agroindustri bersifat biologis dan dipengaruhi oleh musim serta kondisi alam, maka pengadaan bahan baku memerlukan perancangan yang baik dan kerjasama dengan petani atau pemasok. Pengolahan pengadaan bahan baku yang tidak optimal dapat menyebabkan gangguan produksi dan penurunan kualitas produk. Yang kedua itu adalah aspek pengolahan yang merupakan kegiatan pengubah bahan baku pertanian menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Proses pengolahan melibatkan penerapan teknologi, penggunaan mesin dan peralatan, tenaga kerja, serta pengendalian mutu. Tujuan utama aspek ini adalah meningkatkan nilai tambah, menjaga kualitas dan keamanan produk, serta meningkatkan efisiensi produk sehingga produk mampu bersaing di pasar. Aspek yang terakhir itulah aspek pemasaran produk, berkaitan dengan kegiatan penyaluran produk agroindustri dari produsen kepada konsumen. Pemasaran meliputi pengemasan, penentuan harga, promosi, dan distribusi produk. Aspek ini sangat penting karena menentukan tingkat penerimaan produk di pasar dan keberlanjutan usaha agroindustri. Pemasaran yang baik akan meningkatkan nilai jual produk dan memperluas pangsa pasar. Dan pertanyaan yang terakhir ialah agroindustri memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang besar terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Paling tidak terdapat beberapa alasan utama yang menjadikan agroindustri sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama adalah agroindustri mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor pertanian menjadi keunggulan kompetitif melalui proses pengolahan. Dengan adanya agroindustri, hasil pertanian yang sebelumnya bernilai rendah dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi sehingga meningkatkan daya saing produk agribisnis Indonesia. Yang kedua adalah agroindustri memiliki nilai tambah dan pasar yang besar sehingga perkembangannya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, agroindustri memiliki keterkaitan yang kuat ke sektor hulu dan hilir, backward dan forward linkage. Hal ini menyebabkan pertumbuhan agroindustri mampu mendorong kemajuan sektor lain seperti pertanian, transportasi, perdagangan, dan jasa. Yang keempat, agroindustri berbasis pada bahan baku lokal yang dapat diperbarui sehingga menjamin keberlanjutan usaha serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Yang kelima atau yang terakhir adalah agroindustri berperan dalam transformasi struktur ekonomi nasional, yaitu menggeser ekonomi dari sektor pertanian primer menuju sektor industri pengolahan sekaligus menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah Indonesia yaitu di pedesaan sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ini adalah jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Yernisa STP MSI. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas ucapan saya atau tindakan saya. Terima kasih semuanya.